Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Berkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Karena GPIB terus hadir, menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Perkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Pemberitaan firman hari ini dilayani oleh Pendeta Yuliana Parapat Lende. Marilah berdiri dan bernyanyi bersama, puji hai jiwaku, pujilah Tuhan.
Mari kita berdoa. Ibadah kami kepadamu Bapa, yang kami naikkan dari tempat ini, maupun tempat kediaman kami masing-masing, kiranya berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Engkau Tuhan menunjukkan kasih-Mu kepada kami dan kepada semua orang yang Engkau kasihi dan mengasihi Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah merendahkan diri kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara, hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu, dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang, untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu
Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami, terlebih di saat-saat seperti ini, di tengah rasa khawatir dan takut terhadap wabah pandemik COVID-19 ini. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan dan kekuatan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan mendengar doa kami ini. Amin. Mari kita naikkan syukur atas anugerah kasih Allah. Berbahagialah kita sebagai umat Tuhan, karena setiap saat Tuhan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kita. Pengalaman iman itu juga dikatakan Daniel dalam Daniel 9 ayat 9 sampai 10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikan kepada kami, dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Menikmati cinta kasih Tuhan menempatkan kita dalam tanggung jawab iman untuk terus menabur cinta kasih dalam berbagai cara yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi kesaksian bagi sesama. Rasul Petrus menulis pesan penggembalaan mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Karena cinta kasih Tuhan, Ia berkenan mengampuni kita, maka mengasihi sesama dalam tindakan nyata adalah cara kita mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan kepada kita. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, penebus bahala. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak pembahala. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, akar dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, anak pembahala. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak pembahala. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Engkaulah firman kehidupan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi memampukan kami untuk menjalaninya, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab suci Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14.
yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan kita, firman yang hidup itu. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dengan suaraku, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab,
Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang pulang, ternyata bukanlah perkara mudah. Buktinya banyak kita salah sangka ketika mengartikan pulang kampung dan mudik. Tetapi bukan itu yang saya mau bahas dalam khotbah pada saat ini. Saya mau kemukakan tentang pulang yang sangat sulit dilakukan, seperti seorang anak yang keenakan main, tetapi disuruh pulang. Maka ada perasaan tidak enak dari anak ini untuk pulang, karena dia asik sedang bermain. Saudara-saudaraku, banyak persoalan terjadi ketika orang pulang. Ada yang pulang biasa-biasa saja, sudah begitu lelah dengan pekerjaan dan mereka pulang. Tetapi ada sementara orang pulang adalah perkara yang tidak mudah. Ketika kita melakukan pengkhianatan, ketika kita melakukan banyak kesalahan di luar sana, pulang adalah perkara yang sangat-sangat sulit. Ketika kita berkhianat, pulang menjadi beban tersendiri. Perjalanan pulang adalah perjalanan yang paling berat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pulang bukan perkara mudah. Saya kasih contoh. Yakub ketika dia hendak pulang untuk berjumpa lagi dengan saudaranya Esau, dia bergumul amat sangat karena dia sudah melakukan kesalahan. Dia mengambil hak kesulungan daripada Esau, sehingga dia bergumul dengan Tuhan ketika dia akan pulang. Dan rasa bersalah itu begitu berat, sehingga Yakub membuat sebuah strategi ketika dia pulang. Dia letakkan anak-anaknya duluan, istrinya, baru yang terakhir dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pulang bukan perkara gampang. Begitupun perjalanan pulang dari anak bungsu dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Pada saat itu saudara-saudara yang terkasih, dia meminta dengan sadar supaya ayahnya memberikan hak warisannya. Dan saudara, dengan segala kekayaannya dia meninggalkan ayahnya. Dan saudara, ketika dia mulai memfoya-foyakan harta yang sangat banyak itu, maka habislah semuanya. Kenangan akan rumah bapa yang berlimpah, lalu kemiskinan yang dia alami membuat perjalanan pulang yang sangat berat itu harus diambil. Dan saudara-saudara yang terkasih, pulang adalah perjalanan yang paling berat bagi si bungsu ini, tetapi syukur ada tangan Bapa yang terbuka untuk menerima dia kembali. Nah saudara-saudara yang terkasih, begitupun dalam pembacaan kita pada hari Minggu ini. Kita perut dimulai ketika terjadi kelaparan di Bethlehem. Bethlehem dari bahasa Ibrani adalah Bait Lehkem, yang berarti rumah roti. Disebut rumah roti karena terletak di tempat yang sangat subur di Israel, yakni di lembah Sungai Yordan. Daerah ini adalah tempat menghasilkan gandum yang terbesar yang menjadi bahan baku untuk membuat roti. Dan saudara-saudara yang terkasih, bisa dibayangkan enggak? Disebut sebagai rumah roti sedang mengalami kekurangan roti atau tidak ada roti. Karena Bethlehem mengalami kekeringan. Dan saudara-saudara yang terkasih, pada saat mengalami kekeringan ternyata ada sebuah keluarga yang dengan berani, dengan sadar, dengan begitu percaya diri meninggalkan Bethlehem untuk pergi dan menetap di Moab.
Mari kita lihat ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya, laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara, keluarga Elimelek pergi meninggalkan Betlehem untuk tinggal di Moab. Saudara-saudara, mari kita sedikit memahami arti dari Elimelek. Elimelek artinya Allahku adalah raja. Itu arti dari nama Elimelek, nama yang bagus sekali. Lalu istrinya bernama Naomi. Naomi artinya indah atau menyenangkan. Jadi saudara-saudara, kita bisa gabungkan nama ini akan menjadi sebuah pengakuan yang baik. Elimelek Naomi bisa diartikan bahwa Allahku raja sehingga aku hidup menyenangkan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Elimelek yang seharusnya memahami bahwa Allahnya raja sehingga dia hidup dengan menyenangkan, ini tidak menyadarinya. Bahkan Tuhan menambahkan hal yang baik atas kehidupan Elimelek. Dia diberi 2 anak laki-laki. Saudara, anak adalah anugerah dalam sebuah perkawinan. Itu diberikan kepada Elimelek dan Naomi. Mereka juga bukan keluarga yang miskin. Mereka adalah keluarga yang berada. Saudara, kita bisa lihat pada ayat yang ke-21 dalam pasal 1 dari kitab Rut ini. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika kelaparan hadir di Betlehem, keluarga Elimelek ini meninggalkan Betlehem dengan tangan penuh. Saudara bisa bayangkan bahwa Elimelek adalah keluarga berada, diberikan anak-anak, 2 anak laki-laki. Itu berarti ketika kelaparan terjadi itu bukan hal yang akhirnya membuat Elimelek menjadi miskin. Tidak. Tetapi mereka dengan sengaja meninggalkan bangsa mereka lalu pergi untuk menetap di Moab. Salahkah Elimelek? Saudara, mari kita lihat lebih lanjut, lebih jauh dari apa yang sedang terjadi. Bisa saja Elimelek mengatakan bahwa keluarga kami tidak salah. Kami tidak apa-apa meninggalkan Betlehem. Karena para leluhur Israel juga melakukannya. Abraham, Ishak, Yakub ketika berhadapan dengan kelaparan di negeri Kanaan, di Israel, mereka juga pergi mengungsi ke tempat yang lain. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat baik-baik bahwa Abraham ketika dia pergi untuk menyelamatkan keluarganya, sampai di sana kekayaannya melimpah. Begitupun Ishak. Lalu ketika mereka akan kembali, mereka dibuat upacara khusus. Mereka kembali ke bangsanya. Dan saudara-saudara yang terkasih, berbeda dengan Elimelek. Elimelek dan keluarganya sampai di Moab, mereka tinggal dan mengikuti apa yang terjadi di Moab. Sehingga akhirnya saudara-saudara, Elimelek mati. Mahlon dan Kilion, anak-anak yang diberikan dalam keluarga mereka pun mati. Dan saudara, yang ada adalah Naomi, Orpa dan Rut. Pada saat itu saudara-saudara, dalam keadaan yang sangat-sangat tidak dapat dimengerti ini, Naomi mendengar bahwa Betlehem Tuhan sudah memberkatinya. Sudah ada makanan yang berlimpah di sana. Dan saudara, Naomi ambil jalan untuk kembali ke Betlehem. Dan saudara-saudara, dalam perjalanan pulang itu,
dia didampingi oleh mantunya Orpa dan Rut. Tetapi Naomi sudah mulai dewasa, sudah banyak makan asam dan garam. Dalam perjalanan itu dia tidak mau para menantunya salah mengambil keputusan. Sehingga Naomi menawarkan Rut dan Orpa untuk pulang. Tetapi saudara, mereka menangis dengan keras. Tetapi Naomi meyakinkan mereka bahwa tidak mengapa kalau kamu pulang ke bangsamu. Karena kalau malam hari ini saya bersuami pun, dan kalian harus menunggu anak saya menjadi besar, maka itu tidak mungkin. Sehingga akhirnya Orpa mengambil jalan untuk pulang. Berbeda dengan Rut. Rut tetap setia bersama Naomi. Mereka berjalan untuk pulang. Padahal perjalanan Naomi pulang ini perjalanan yang berat. Karena dia pernah mengkhianati bangsanya. Dia pernah tidak rasa solidaritas dengan bangsanya. Dan ketika dia pulang, dia berada dalam kemiskinan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bagi Naomi dia harus pulang. Dan saudara, dia juga menawarkan kepada Rut untuk tidak mengikutinya. Tetapi Rut dengan setia mendampingi Naomi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita saat ini. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar dari pengalaman seorang janda bernama Naomi. Betapa ringannya langkah kita waktu. Semua yang kita miliki itu penuh, berlimpah. Betapa kita begitu percaya diri untuk berani meninggalkan persekutuan kita, meninggalkan keluarga besar kita, meninggalkan keluarga kita ketika kejayaan menguasai kita. Bahkan kadang saudara-saudara yang terkasih, kita juga tidak menjadi berkat bagi keluarga kita ketika tangan kita penuh. Kita berjalan dengan sangat ringan untuk meninggalkan orang-orang di sekitar kita. Rasa setia kawan itu tidak ada, rasa berbagi itu tidak ada. Rasa sama-sama sedang berhadapan dengan kelaparan, bencana, pandemi. Kita sibuk hanya memikirkan diri kita sendiri. Bahkan kita berani untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan. Kita belajar dari Naomi, Elimelek. Mereka dengan tangan penuh meninggalkan Bethlehem. Dan saudara, kita belajar dari Naomi bahwa jalan pulang adalah yang harus kita lakukan. Kekayaan bukan tujuan hidup kita. Kekayaan seharusnya menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Seharusnya di tengah-tengah kelimpahan itulah kita harus tetap berdiri di dalam Tuhan dan menjadi alat berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar lewat sikap keluarga Elimelek bahwa ini adalah contoh yang buruk yang harus kita tinggalkan ketika tangan kita penuh, ketika kekayaan kita berlimpah. Seharusnya kita menjadi berkat bagi keluarga, persekutuan, dan juga orang-orang di sekitar kita. Saya kasih contoh Yusuf. Ketika dia menjadi orang kedua di Mesir, apa yang dia lakukan? Dia memperhatikan keluarganya. Dia menempatkan tempat yang paling baik bagi keluarga besarnya. Sekalipun jelas dia punya alasan untuk membenci mereka. Tetapi dia tahu bahwa kamu boleh mereka-reka yang jahat bagiku, tetapi Tuhan mereka yang baik. Sehingga dia menjadi sangat bijaksana di tengah kekayaannya. Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita tentang arti pulang. Bagi Naomi, kata kunci dalam hidupnya adalah pulang. Saya mau katakan begini, ketika dukun itu tidak menyelamatkan engkau lagi, ketika
Orang-orang di sekitarmu tidak lagi menjadi sandaranmu, andalanmu. Pulanglah kepada Tuhan. Seringkali kita begitu sombong untuk terus berjalan di tempat untuk tidak pulang kepada Tuhan. Mari kita kembali belajar dari janda Naomi ini, bahwa pulang adalah kata kunci baginya. Bahwa hanya ada keselamatan di dalam Tuhan. Sekalipun Naomi dengan Ruth harus mulai dari nol lagi, tetapi mereka sudah bertindak dengan benar. Saudara, kita tidak boleh terus dalam pengkhianatan kita. Kita tidak boleh terus merasa benar. Kita harus pulang dan menyelesaikannya. Kita harus kembali mempercayakan langkah-langkah kita selanjutnya kepada Tuhan. Karena hanya orang dewasa yang memahami akan kasih Tuhan yang akan pulang kembali dalam tangan pengasihan Tuhan. Pulang adalah resiko. Mungkin Naomi akan berhadapan dengan masyarakat yang memasalahkan Naomi waktu pergi meninggalkan bangsanya. Tetapi Naomi berani untuk bayar harga untuk hal ini sehingga dia pulang. Saudara-saudara yang terkasih, siapapun kita saat ini, biarlah kita berani untuk pulang kembali kepada Tuhan. Biarlah kita kembali kepada keluarga. Kita kembali pada posisi yang seharusnya. Bahwa kita harus kembali melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari seorang janda Ruth. Ruth artinya setia. Dan saudara, dia mendampingi Naomi. Saudara, tidak ada alasan untuk Ruth untuk mendampingi Naomi. Tetapi dengan kesadaran dalam diri Ruth, dia belajar dari Naomi yang berani pulang. Dia belajar dari Naomi yang kuat di tengah-tengah kepahitan hidup ini. Dia mampu untuk mendampingi Naomi. Saudara, hubungan mertua dan menantu selalu hubungan yang tidak baik. Tetapi mari kita lihat, Naomi pasti punya kehidupan yang sangat bisa dipelajari oleh Ruth. Sehingga Ruth bersedia mendampingi Naomi. Sekalipun Naomi sudah tidak punya harta benda lagi. Bagi Ruth, sekali setia tetaplah setia. Sehingga dia mengasihi Naomi mertuanya. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa di kehidupan modern kita ini ada Naomi. Persoalannya, apakah ada Ruth di sekitar kita atau kita menjadi Ruth bagi Naomi pada zaman ini? Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita bersedia menjadi Ruth yang mendampingi Naomi, maka di situ kita hidup dalam pengharapan. Kita tahu bahwa apa yang kita lihat beda dengan apa yang Tuhan lihat. Tuhan tahu bahwa dia akan memulihkan Naomi dan Ruth. Dan saudara, Ruth memahami hal itu. Dan Ruth sangat yakin bahwa Tuhan Naomi adalah Tuhan yang patut disembah. Saudara-saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan ini, mari kita kembali dikuatkan bahwa kekayaan yang kita miliki adalah untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Tapi ingat, kekayaan itu tidak menyelamatkan engkau. Ketika kekayaan itu kau sadar bahwa tidak menyelamatkan engkau, kau harus kembali kepada Tuhan. Lalu, biarlah kehidupan kita nyata, kita juga bisa mendampingi orang-orang yang sedang berada dalam beban yang berat. Bahwa saudara dan saya harus menjadi Ruth zaman ini yang percaya bahwa di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan akan memampukan kita hidup dalam pemulihan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan bersama pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Saat ini kami datang memuji dan membesarkan nama Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan terus membuka tangan ketika kami berjalan kembali kepadamu. Tuhan tetap menanti kami untuk kembali menjadi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan kami memahami, kami mengenal Engkau, dan kami juga mau melakukan seperti yang Kau inginkan dalam hidup kami. Ajarlah kami bersedia menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami, sehingga kehidupan ini tidak menjadi kering, tetapi kehidupan ini menjadi bermakna. Saat ini Tuhan Yesus, kami satukan hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, aparat menteri, anggota DPR, MPR. Biarlah kasih setia Tuhan hadir, sehingga segala kebijakan yang mereka buat, sekalipun ada banyak tantangan, mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan mereka juga tetap berjalan di dalam rel kebenaran Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk TNI, Polri yang masih terus bekerja di lapangan. Jangan tinggalkan mereka, biarlah kasih setia Tuhan ada dalam semua aktivitas mereka. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, Engkau juga mau memberkati saudara-saudara kami di ruang-ruang isolasi, mereka yang berada terpapar virus corona. Mari Tuhan Engkau jamah, karena kami percaya jamahan tangan Tuhan masih berlangsung sampai sekarang. Dan Engkau juga berkati, sehingga ketika mereka berhadapan dengan virus ini, mereka juga kuat. Iman percaya mereka pertaruhkan di dalam tangan Tuhan, dan jamahan tangan Tuhan berlaku atas mereka. Kami juga berdoa untuk para medis, orang-orang yang bekerja di garda terdepan, biarlah mereka tetap tabah kuat, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tidak terkena virus ini, dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah rumah sakit di Indonesia, biarlah berlaku bijaksana ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit pada saat ini. Kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati gereja-gereja Tuhan di bawah denominasi apapun. Ketika melaksanakan ibadah streaming, live streaming, biarlah Tuhan juga memberikan kuasa-Mu, sehingga umat-Mu di rumah dikuatkan, dan mereka berjalan dalam jalan Tuhan, dan mereka bersyukur. Situasi ini sangat mencekam, tetapi Tuhan adalah andalan kami. Secara khusus kami berdoa untuk gereja GPIB Kelapa Gading. Tuhan juga mau memberkati, melindungi, mulai dari hamba Tuhan yang sudah Engkau utus. Jaga dan lindungi dia, bila kesehatan yang prima, pribadi maupun keluarga. Presbiter, diakan penatua, Engkau juga berkati, kostor, pegawai kantor gereja. Kami juga memohon jamahan-Mu bagi pengurus pelkat, komisi,
Semua jemaat-Mu, Tuhan jaga dan lindungi. Biarlah mereka juga sehat, mereka terbebas dari virus corona ini. Tuhan, kami percaya setiap bentuk kehidupan yang diperhadapkan kepada kami, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu kiranya Engkau juga mau memberkati rencana-rencana kami ke depan. Sebagaimana Tuhan menyertai kami di minggu yang lalu, sertailah kami juga di minggu depan, sehingga apapun yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Orang tua lanjut usia, jamalah mereka, biarlah mereka tetap kuat, dan mereka bersyukur kepadamu. Mereka juga dapat merenungkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Orang-orang muda kami yang sedang mencari pekerjaan, menyelesaikan kuliah, Tuhan juga jaga dan lindungi. Berilah masa depan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, karena kami percaya masa depan itu sungguh ada. Taruna-taruna kami, remaja-remaja kami, mereka yang sudah lulus, mereka sedang akan kembali masuk kuliah, masuk sekolah dengan online. Kami juga serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak kami yang masih kecil, mereka juga rentan terhadap virus corona ini. Tuhan juga tutup bungkus anak cucu kami dengan kasih sayang Tuhan. Tuhan yang di surga, Tuhan yang maha kasih. Pada saat ini, kami juga memohon kepadamu. Biarlah oleh pengasihan-Mu Tuhan mengasihi kembali dunia kami ini. Mengasihi Indonesia, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi setiap pribadi. Sehingga kami juga boleh menjadi orang-orang yang mampu menjadi saluran berkat, mendampingi orang-orang yang tertekan, dan kami bersyukur kepadamu bahwa kami mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, yang mendengar seru doa kami, dan yang juga mencukupkan kami. Terima kasih banyak Tuhan, berkatilah mereka yang melayani lewat multimedia dan juga tim musik, majelis yang bertugas, begitupun dengan semua rekaman-rekaman yang ada dalam gereja Tuhan, Tuhan juga memberkati. Ampuni segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Ketika kami masih berjalan di tempat, kami tidak kembali ke dalam tangan pengasihan-Mu, ampuni kami. Ketika kami merasa benar, pengkhianatan demi pengkhianatan kami merasa bahwa wajib kami lakukan, ampuni kami. Sehingga kami juga kembali setia, kami kembali bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Dengar dan sautilah syafaat kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kau yang layak kami tinggikan, pada besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga, persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tetap berdiri, kita masuk dalam amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsa-Mu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang, jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.